Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Oke, baik, langsung saja. Di video kali ini kita masih membahas tentang adzan dan iqamah. Tapi kali ini tentang keutamaan adzan dan iqamah. Lanjut. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum mengerjakan tugas dari saya, tolong kalian kerjakan dan kumpulkan. Jikalau kalian tidak bisa mengumpulkan hari ini dan kalian akan mengumpulkan di hari lain, tolong tugasnya dikasih tanggal hari ini. Ya, tanggal 10 November ya. Kasih tugasnya, kasih tanggalnya untuk tugasnya. Oke, dan beri alasan kenapa kalian baru mengumpulkan tugas itu. Oke, sekali lagi beri tanggal dan beri alasan ya kenapa baru mengumpulkan tugasnya. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Keutamaan adzan dan iqamah. Nah, adzan memiliki keutamaan yang besar, sehingga andai saja orang-orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan adzan, pastilah orang-orang akan berebutan. Bahkan kalau perlu mereka melakukan undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Hal itu atas dasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian bisa baca ya itu. Ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim. Hadis riwayat dari Bukhari. Oke. Selain itu ada keterangan yang menunjukkan bahwa nanti di akhirat orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan kelebihan. Ya. Menurut mereka makna dari menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah mengumandangkan adzan, berarti kedudukan mereka paling tinggi dibandingkan yang lain. Tuh. Buka bukunya halaman 42. Ya. Oke, kita lanjut hukum adzan iqamah dan hal yang berhubungan dengannya. Hukum adzan menurut ulama adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus dilakukan. Atau sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk sholat wajib 5 waktu dan juga sholat Jum'ah. Sedangkan selain untuk sholat tersebut tidak disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Misalnya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat gerhana dan lainnya. Sebagai gantinya digunakan seruan dengan lafaz as-sholat jami'atan. Nah. Biasanya kalau di Idul Fitri itu as-sholat jami'atan rahimakumullah tuh biasanya. Itu di tarawih biasanya seperti itu. Lanjut, hal yang berhubungan dengan disyariatkannya adzan dan iqamah. Yang pertama, salat yang disyariatkan karena adzan dan iqamah, yaitu salat 5 waktu dan salat Jum'ah. Lalu yang B, salat yang disyariatkan baginya iqamah saja dan tidak disyariatkan adzan, yaitu salat yang dijamak dengan salat sebelumnya dan salat yang diqadha. Lalu yang C, salat yang mempunyai seruan dengan lafaz tertentu, yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Gitu. Lalu yang D, sholat yang tidak ada adzan dan iqamahnya, yaitu sholat sunnah, sholat jenazah, sholat hari raya, sholat istisqa dan sebagainya. Lanjut, yang keempat, syarat adzan dan iqamah. Untuk dibenarkannya adzan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat azan adalah yang pertama, telah masuk waktu. Jadi ketika waktu sholat sudah masuk maka harus disunahkan adzan. Itu. Telah masuk waktu. Bila seseorang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu sholat, maka adzan itu haram hukumnya. Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, bila nanti waktu sholat tiba harus diulang lagi adzannya, kecuali adzan subuh yang memang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah SAW. Azan yang pertama sebelum masuk subuh
Itu pada 1/6 malam. Yang terakhir azan yang kedua adalah azan yang menandakan masuknya waktu subuh, yaitu pada saat fajar sudah menjelang. Yang B, harus berbahasa Arab. Azan itu memang berbahasa Arab, jadi yang tidak boleh diganti bahasanya, jadi harus berbahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, pakai bahasa Arab. Azan yang dikumandangkan dalam bahasa selain Arab tidak sah, sebab azan adalah praktik ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata panggilan atau menandakan masuknya waktu sholat. Yang C, tidak bersahutan bila azan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara bergantian, hukumnya tidak sah. Harus satu orang yang mengumandangkan azan, muadzin. Yang D, muslim laki-laki akil dan baligh. Azan tidak sah bila dikumandangkan oleh non muslim, wanita, orang tidak waras atau anak kecil, sebab mereka semua bukan orang yang punya beban ibadah. Lalu yang E, ada tertib dalam lafaznya, tidak diperbolehkan untuk terbolak-balik dalam mengumandangkan lafaz azan. Urutannya harus benar, namun para ulama sepakat bahwa untuk mengumandangkan azan tidak disyaratkan harus punya wudhu, menghadap kiblat atau berdiri. Hukum semua itu hanya sunnah saja, tidak menjadi syarat sahnya azan. Lalu yang kelima ada sunnah azan. Disunahkan orang yang mengumandangkan azan juga orang yang mengumandangkan iqomah. Nah itu wajib, sunnah. Ini orang yang azan nih, azan, muadzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dia harus mengumandangkan iqomah. Saya seperti itu. Namun bukan menjadi keharusan yang mutlak, lantaran di masa Rasulullah SAW Bilal RA itu radhiyallahu anhu mengumandangkan azan, dan yang mengumandangkan iqomah adalah Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi yang pernah bermimpi tentang azan. Hal itu dilakukan atas perintah Nabi. Adapun sunnah-sunnah azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah muadzin suci dan hadas besar dan kecil. Suci dari hadas besar dan kecil. Lalu yang B, hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Lalu yang C, menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Lalu yang D, memasukkan 2 jari ke dalam telinganya, karena ada pernyataan dari Abu Juhaifah, saya melihat Bilal adzan dan berputar serta mengarahkan mulut ke sini dan ke sini, sedangkan 2 jarinya berada di telinganya gini. Gitu. Hal yang E, mengeraskan suaranya ketika adzan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muadzin baik jin manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka yang menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oke, kita lanjut ke ketentuan sholat jamaah. Oke, pengertian sholat jamaah. Jamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam sedangkan lainnya menjadi makmum. Gitu. Lalu yang kedua, hukum dan dalil sholat jamaah. Hukum berjamaah dalam sholat menurut ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW yang jarang sekali meninggalkannya. Hal ini sesuai hadis riwayat dari Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi kalau kalian sholat berjamaah, pahalanya itu 27 derajat. Kalau sholat sendiri hanya 1 pahalanya, ya. Walaupun sebagai ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah fardu ain, sedangkan orang yang tidak ikut sholat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sehingga bila sudah ada sholat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus sholat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Gitu. Dalil yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dalilnya. Jadi nanti ketika ada soal yang berbunyi, apa dalil yang mengenai tentang sholat berjamaah? Jawabannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Gitu ya. Oke.
Saya rasa untuk kali ini sudah cukup. Ketentuan sholat jamaah, kita besok lagi kita lanjut. Masih tentang ketentuan sholat berjamaah. Nah, besok itu temanya syarat imam dan makmum. Lanjutan dari subbabnya, syarat imam dan makmum. Oke, untuk tugasnya yang pertama, oh ya sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Adzan itu, kita di dunia ini adzan itu tidak berhenti anak-anakku. Di dunia ini adzan tidak akan pernah berhenti. Gitu. Jadi ketika masjid ini mengumandangkan adzan, masjid ini mengumandangkan adzan, seterusnya tuh terus. Jadi adzan itu keliling dunia. Gitu. Tidak pernah berhenti. Adzan tidak pernah berhenti. Kalau berhenti maka itu tanda dari dunia kiamat. Nah, gitu. Jadi adzan memang tidak pernah berhenti, selalu berputar dong. Berputar mengelilingi dunia. Gitu, adzan. Oke. Untuk tugasnya, oke. Untuk tugasnya pertama kalian menghafal hadis riwayat dari Muslim. Hadis riwayat dari Muslim yang tentang pahala dari sholat berjamaah. Itu yang kedua adalah menghafalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Itu ya. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang sholat jamaah. Tuh yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu adalah menghafal hadis riwayat dari Muslim. Lalu yang kedua adalah menghafal Quran surah Al-Baqarah nomor 43. Lalu yang ketiga adalah tuliskan apa yang kalian ketahui tentang sholat berjamaah. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.